Sebelumnya perkenalkan, di sebelah kanan kami Bapak Budianto sebagai Kabid P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan saya sendiri Didi Erwano sebagai Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai bahaya HIV/AIDS, dan nanti yang sesi kedua adalah mengenai COVID-19. Saya teruskan. Mengenai pertama adalah bahaya HIV/AIDS. Seperti kita ketahui, HIV/AIDS semakin tahun jumlah penderitanya semakin meningkat. Padahal sampai saat ini belum ditemukan obat yang bisa membunuh virus tersebut. Apakah AIDS itu HIV itu? HIV adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. HIV sendiri adalah Human Immunity Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan. Sedangkan AIDS dibedakan ya antara HIV dan AIDS. AIDS adalah singkatannya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Adalah satu kumpulan gejala, kumpulan gejala akibat penurunan kekebalan tubuh yang didapat. Jadi karena manusia sehat terserang virus HIV, maka kekebalannya akan diserang. Sejarah penyebarannya adalah mula-mula ditemukan kepada kaum homo. Kita tahu ya, homoseksual itu gitu ya, jeruk gitu ya, sama laki-laki. Kemudian dengan seiring berkembangnya waktu juga ditemukan pada lawan jenis, jadi juga hetero. Terus dengan adanya seks bebas adalah menyebabkan penyebaran semakin cepat dan semakin meluas. Terus sampai sekarang adalah semua orang bisa berisiko terkena HIV/AIDS. Semua orang di sini ya. Kalau dulu kami identik dengan penyakitnya orang nakal ya, orang seperti itu. Sekarang semua data kami sudah punya, bahkan ibu rumah tangga dan juga bayi itu loh yang nggak tahu apa sudah ada yang menderita HIV. Di Nganjuk ini, data di Nganjuk seperti itu. Seperti itulah bahayanya. Kemudian bagaimanakah tanda-tanda? Nah, kita perlu tahu ya tanda-tanda mengenai orang yang terkena HIV atau AIDS adalah di sini tidak ada tanda khusus. Jadi orang yang terkena HIV tidak ada tanda khusus spesifik seperti itu ya. Kalau di TBC mungkin ada yang batuk-batuk yang disebut-sebut dan sebagainya. HIV-nya tidak ada tanda khususnya. Jadi orang yang tertular HIV akan tampak sehat seperti orang lain yang tidak tertular. Seperti kita tahu sebelum berubah menjadi AIDS. Nah, kalau sudah AIDS tadi ya sudah adanya kumpulan gejala, itu baru bisa kita mendeteksi ya. Karena pada AIDS itu sudah banyak sekali gejala-gejala yang ditimbulkannya. Terus meskipun terlihat sehat, penderita HIV dapat menularkan kepada orang lain. Nah, ini yang kita yang bahayanya ya. Karena dia merasa tubuhnya sehat, karena mungkin masih muda, dia tubuhnya masih kuat, meskipun dia terinfeksi HIV, dia masih seperti kita. Jadi yang mengetahui adalah tes laboratorium. Terus media penularannya dapat dilakukan oleh cairan tubuh, bisa melalui cairan darah, itu nanti mungkin transfusi dan sebagainya, termasuk penyalahgunaan narkoba yang suntik itu ya, itu karena melalui darah. Juga cairan vagina, cairan sperma, yaitu yang berhubungan seksual itu tadi, dan juga ASI. Kemudian penularannya melalui hubungan seks yang tidak aman, transfusi darah yang tercemar virus, jarum suntik yang tidak steril, ini terutama yang menggunakan narkoba jenis suntik ya, seperti itu. Ada tato, tindik, pokoknya yang berhubungan dengan jarum, dan ada nanti penunjukan luka pada tubuh. Terus juga ibu hamil atau bayinya. Nah, ini mengapa? Tadi saya sebutkan
kok bayi sudah ada yang tertular atau menderita HIV itu karena tertular dari ibunya. Terus kemudian siapa saja yang berisiko? Berisiko itu berarti bisa terpapar ya HIV adalah semua orang, terutama pelaku seks bebas. Nah ini memang awal mulanya ya, karena HIV aja dianggap penyakitnya orang dalam kutip orang nakal seperti itu ya. Terus pengguna narkoba dalam arti dalamnya adalah narkoba yang jenis suntik. Jadi yang jenis yang pil dan sebagainya itu tidak hubungan dengan AIDS, tapi yang suntik karena tadi penularan melalui darah. Terus bayi dari ibu pengidap HIV ya ini yang kita juga perlu khawatir juga ya, karena bayi yang tidak tahu apa-apa bisa tertular HIV dari ibunya. Kemudian ada juga dokter paramedis yang kontak dengan penderita, darah penderita. Biasanya bagian bedah, kandungan, gigi yang berhubungan dengan kontak dengan cairan tubuh penderita tadi. Pengguna tato, tindik dan sebagainya yang jaringan tidak steril dan lain-lain. Ini juga perlu diketahui adalah HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk. Nah ini ya, meskipun darahnya diambil nyamuk, tapi sampai saat ini belum ada kasus penularan melalui nyamuk. Kita bisa bayangkan ya kalau nyamuk bisa menularkan HIV itu sudah nggak bisa kata-kata lagi nanti. Yang menularkan nyamuk itu adalah penyakit penular adalah DBD ya, demam berdarah, terus malaria, cikungunya itu menular melalui nyamuk. Tapi kalau HIV tidak bisa, hanya penularannya secara langsung dari antara manusia ke manusia. Terus bersentuhan, bersalaman selama tidak ada cairan atau darah, tidak ada luka pada kulit yang tersentuh tadi. Terus ini juga ada makan bersama, tinggal serumah seperti itu ya, menggunakan toilet jaga bersama-sama. Yang penting tadi adalah intinya tidak ada cairan tubuh yang kontak dengan kita orang sehat seperti itu. Kemudian proses dari HIV menjadi AIDS ya, itu adalah yang pertama adalah setelah terinfeksi biasanya sampai waktu tertentu ya, bisa sampai 1 sampai 3 bulan, bahkan 6 bulan itu orang tersebut tidak terdeteksi meskipun dia terinfeksi. Yang namanya adalah window periods. Jadi periode jendela di sini adalah di mana seseorang tersebut meskipun sudah terinfeksi tapi dia waktu meskipun dites pada laboratorium belum terlihat karena masih ada proses seperti itu. Dan itulah banyak di situ. Terus kemudian HIV itu biasanya setelah 3 sampai 10 tahun tergantung juga ya, bisa tergantung juga keganasan virusnya, tergantung daya tubuh dan sebagainya, bisa kurang bisa lebih. Yang jelas di fase HIV ini terlihat orang tersebut sehat seperti kita ini. Dan kalau sudah AIDS, itu sudah sulit biasanya untuk kembali ke sehat lagi. Kalau sudah AIDS sudah kumpulan gejala dan sebagainya itu tadi. Terus apakah bahaya HIV AIDS itu bahayanya apa? Adalah suatu penyakit penular yang tren kasusnya semakin dengan berjalannya waktu semakin meningkat. Belum ada obatnya. Kalau obat yang diberikan di program itu ARV istilahnya ya, antiretroviral itu hanya untuk menghambat agar virus itu tidak menjadi lebih ganas lagi, tidak bisa berkembang biak dan sebagainya. Jadi tidak membunuh. Karena memang seperti itu. Kalau virus itu memang ya kayak termasuk di influenza juga di COVID itu sebenarnya yang bisa membunuh virus adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Tapi karena di HIV itu ada keunikan ya, kekhasan yang diserang daya tahan tubuhnya, maka seperti itu ya, sulit ya. Kalau kita bilang mengatakan tidak ada nanti misi kerso ya, kita bilang belum ada obat yang mujarab yang bisa menyembuhkan. Jadi seperti itu bahayanya ya. Dan kalaupun ada itu obat itu harganya mahal ya kalau kita beli.
karena untuk di sini masih ada program dari pemerintah. Jadi apa namanya masih dari Kemenkes ya, dari Kemenkes seperti itu. Dan itu obat itu harus diminum setiap hari seumur hidup. Nah ini seumur hidup, coba dibayangkan kalau mulai bayi dia sudah terkena seperti itu ya. Dan itu waktunya harus pas. Jadi nggak boleh mesti setiap hari, misalkan setiap jam 7 pagi ya nanti terus jam 7 pagi terus. Karena apa? Karena kalau dia minum lebih awal, obat itu kan sebenarnya sama dengan racun ya. Hanya dosisnya saja yang terukur. Jadi sudah toksis dan juga beracun. Tapi kalau mundur, nanti virusnya keburu replikasi, keburu berkembang biak. Jadi harus benar-benar pas seperti itu. Terus penyebarannya adalah pada semua lapisan masyarakat dan golongan umur. Tadi sudah saya sebutkan ya, mulai bayi sampai orang tua, sampai usia dilanjut bahkan usia 70-an tahun ada. Nggak tahu sekarang sudah meninggal atau masih ada. Yang jelas nama berarti ada. Dan semua profesi. Jadi tidak kemungkinan maka Anda sebagai siswa harus lebih paham seperti inilah bahayanya seperti itu. Semua profesi itu tidak menutup kemungkinan, termasuk ASN, ada TNI Polri, ada pedagang, wira swasta juga banyak seperti itu. Nanti datanya ada. Terus tadi saya sampaikan transmisi HIV terlihat sehat, tidak tahu ini orang yang terinfeksi HIV tidak tahu bahwa dirinya terkena HIV, karena yang tahu dia positif tidak adalah tes laboratorium. Tes HIV adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang sudah terinfeksi HIV atau tidak. Seperti itu. Dan pencegahannya, untuk pencegahan kita bisa menggunakan singkatan ya, A, B, C, D, E. Untuk mudahnya kata kuncinya adalah A, B, C, D, E. Jadi yang A itu adalah abstinence, yaitu adalah tidak berhubungan seksual. Terus yang B, be faithful, setia pada pasangan, jadi tidak berganti-ganti pasangan. Terus C, menggunakan kondom. Yang D adalah drug, itu tidak menggunakan narkoba, terutama yang narkoba suntik. Dan yang E itu adalah ini kita garis bawahi, education, yaitu pendidikan ya, pendidikan dan penyuluhan. Nah ini yang kita bicarakan termasuk saat ini ya. Ini ada pendidikan dan penyuluhan mengenai bahaya HIV/AIDS seperti itu. Jadi pendidikan sebenarnya tidak hanya di sekolah, juga di masyarakat dan sebagainya. Bagaimana agar bisa untuk menanggulangi atau mencegah HIV/AIDS tidak semakin berkembang lagi. Juga seperti penyakit-penyakit yang lain ya, HIV/AIDS ini adalah seperti fenomena gunung es, istilahnya iceberg itu ya. Kita tahu ya, gunung es itu yang muncul di permukaan itu kan kecil ya, kelihatannya kecil. Yang kecil itu ternyata hanya yang nampak itu anu saja itu, yang dapat kita tangkap ya, yang dapat kita data seperti itu. Padahal di bawahnya itu kan ada apa itu namanya, pijakan sangat besar ya, seperti itu. Jadi ini sebagai apa namanya ilustrasi saja. Di Nganjuk kasusnya itu mulai ditemukan di awal dulu ya, sejak 2002 sampai 2004, itu kecil ya, cuma 2, 3, 4. Begitu akhir-akhir ini kita sangat banyak, sampai saat ini sudah 1.500 lebih ya yang kita kasus yang kita temukan. Ini akumulasi ya, seperti itu. Jadi sudah, ya ini 1.500 ini bukan berarti hanya segini ya. Ini yang bisa kita data istilahnya. Yang ada di masyarakat itu jauh lebih banyak. Seperti itu. Jadi ini ya, untuk itu maka apa namanya, marilah kita bersama-sama bagaimana setelah kita tahu ya, seperti apa sih cara penularannya, pencegahannya, marilah kita untuk bersama-sama menanggulangi seperti ini biar tidak semakin apa namanya merajalela lagi penyakit ini. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai penyakit bahaya HIV/AIDS, dan
dan terima kasih. Terus dilanjut yang COVID-19 ya. Untuk materi berikutnya langsung saja kita di pencegahan dari COVID-19. Seperti kita tahu ya, sejak tahun akhir tahun 2019 kita disuguhi waktu itu ya, belum terkejut ya karena masih belum di Indonesia adanya istilah COVID-19. Apakah itu COVID-19 adalah suatu penyakit akut? Ya, akut itu berarti mendadak ya. Penyakit itu ada dua, yaitu ada yang kronis. Kronis itu prosesnya butuh waktu yang lama ya, dan terus-menerus menaun istilahnya. Biasanya kayak kronis itu penyakit yang tidak menular ya, kayak hipertensi, kayak diabetes, itu sebenarnya kronis. Kalau ini jenisnya akut ya, mendadak, jadi cepat sekali. Adalah penyakit akut yang menyerang saluran pernapasan, yang diserang saluran pernapasan yang ditularkan oleh virus SARS-CoV-2. SARS, Several Acute Respiratory Syndrome. Jadi virus yang menyerang saluran pernapasan. Jadi kalau HIV tadi namanya virusnya virus HIV, kalau ini namanya virus SARS-CoV-2. COVID itu COVID. Terus awal mula ditemukan di Wuhan, Cina di akhir Desember 2019. Mengapa namanya COVID-19 itu? Karena kan COVID itu ya coronavirus disease ya, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Tahun 2019 itu awal ditemukannya. Mengapa kok namanya corona? Karena virus itu memang bentuknya seperti corona itu kan kalau kita tahu mahkota ya, bentuknya itu menarik ya, cantik. Kalau Anda tahu di internet dan sebagainya seperti itu, menarik. Jadi ada kayak perangkul-perangkulnya di ujung-ujungnya itu, sangat cantik tapi sangat membahayakan. Itulah seperti itu. Terus masuk Indonesia itu sekitar 2020 bulan Maret. Jadi Maret sekitar minggu pertama kedua itu ya, ada 2 orang warga negara Indonesia yang itu kedatangan dari Jepang atau gitu ya. Pokoknya pertama kali 2 orang itu ya. Dan setelah itu terus sampai hari ini sudah banyak sekali kasus yang terjadi. Dan oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi. Karena sekarang hanya pandemi ya. Ingat saja, pandemi itu adalah suatu wabah yang mendunia. Jadi kalau wabah itu mungkin hanya terlokalisir ya, mungkin di suatu daerah tertentu atau negara tertentu itu wabah ya, endemi seperti itu. Tapi bisa pandemi itu global, berarti mendunia. Jadi seperti kasus cacar waktu beberapa puluh tahun yang lalu ya, terus saya belum lain ya. Waktu itu juga ada kasus cacar yang pandemi juga seperti itu. Jadi sudah ditetapkan sebagai pandemi, jadi wabah yang mendunia. Terus bagaimana gejala dan cara penularan? Cara penularan melalui media droplet. Droplet itu semacam percikan air liur ya, percikan ludah. Jadi virus itu dia kalau menularkan itu butuh kendaraan ya, butuh inang. Jadi inang itu adalah ludahnya orang yang terinfeksi seperti itu. Jadi dia tidak bisa virus itu terbang sendiri, tidak bisa, dia harus mengikuti tadi ya, ludah tadi untuk terbang. Percikan ludah penderita yang masuk tubuh orang sehat melalui saluran pernapasan, bisa melalui mulut, hidung, dan mata. Mungkin ada yang bertanya ya, kalau mulut itu jalan pernapasan ya, karena kalau kita tidak bernapas dengan mulut bisa dengan itu. Tapi kok mata? Sebenarnya mata pun juga ada hubungannya dengan saluran pernapasan yang sangat kecil. Buktinya apa? Termasuk kalau kita bersih dan sebagainya itu ya, itu kan kadang mata juga berair, juga gatal dan sebagainya. Itu berarti kan ada hubungannya. Makanya kadang kita meskipun sudah pakai masker, disarankan juga memakai face shield itu ya, pelindung mata. Jadi untuk menghindari itu dari percikan ludah yang mungkin bisa mengenai mata kita. Terus gejalanya seperti apa? Gejalanya ya gejala orang seperti ISPA ya, infeksi saluran pernapasan
akut itu, ada juga batuk, bisa juga jelas demam ya, demam itu panas, karena semua infeksi itu ada demam, kasus demamnya. Terus sesak nafas, dan ini seperti pernapasan ini seperti itu. Terus masa inkubasi itu masuknya virus ke dalam tubuh orang sehat sampai dia timbul penyakit. Itu bisa bermacam-macam, bisa 2 hari, 3 hari, maksimal 14 hari. Jadi mengapa itu intinya kalau isolasi itu mengapa kok 2 minggu atau 14 hari sudah seperti itu? Karena virus itu meskipun sangat ganas itu tidak bisa lama-lama hidup di dalam tubuh. Termasuk orang influenza ya, flu itu kan nggak pernah ada sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Paling 5 hari, seminggu sudah selesai, itu juga seperti itu. Maksimal 14 hari. Jadi kalau misalkan kita terinfeksi atau terkena dengan orang yang penderita, setelah itu selama 14 hari kita nggak kemana-mana, dijamin kalau hari ke-15 atau hari ke-20 kita terkena itu bukan karena COVID, bukan karena segala yang lain. Selama 14 itu kita nggak kemana-mana. Jadi makanya mengapa kok 14 hari namanya ya, hitungnya seperti itu. Jadi setelah 14 hari itu sudah dianggap virus itu sudah hilang, sudah mati. Terus populasi rentan. Populasi rentan itu adalah populasi yang orang-orang yang sangat mudah untuk terkena atau terinfeksi, yaitu balita, terus sama manula, manusia yang sudah lanjut ya. Mengapa? Karena kalau balita itu kekebalannya ya, antibodi imunitasnya itu belum maksimal ya, masih terus bisa bertambah ya kalau balita seperti itu. Dan kalau sudah manula itu sudah malah menurun imunitas kekebalannya seperti itu. Jadi sangat-sangat rentan terkena ini. Terus juga yang mempunyai penyakit penyerta, istilahnya sekarang yang namanya komorbid gitu ya. Makanya mengapa kasus-kasus COVID-19 ini kebanyakan yang meninggal tidak seperti itu ya. Banyak yang manula, banyak yang mempunyai penyakit penyerta. Di antaranya penyakit hipertensi ya, darah tinggi, terus penyakit jantung, diabetes mellitus, kencing manis, itu sangat-sangat rentan ya. Termasuk stroke juga ya. Jadi usia-usia atau populasi yang rentan inilah yang sangat mudah fatal nantinya, bisa kematian seperti itu. Terus kemudian istilah-istilah kalau yang awal-awal dulu kita mengenal istilah ada ODP, ada pengawasan, PDP, pasien dan pengawasan, OTG, taruh-taruh gejala dan sebagainya. Yang terbaru istilahnya adalah istilahnya kasus suspek. Kasus suspek, kontak erat, kasus konfirmasi, dan probable. Kasus suspek adalah seseorang dengan gejala ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut tadi ya, ada demam, ada sesak, ada batuk dan sebagainya seperti itu. Dan 14 hari terakhir atau ditanya terakhir itu memiliki riwayat perjalanan. Mungkin dia dari kayak dengan ini orang mungkin dia dari Surabaya dan sebagainya, dan di sana dia berinteraksi cukup lama dengan masyarakat umum seperti itu. Atau ada riwayat kontak dengan penderita, atau dia pernah komunikasi dengan penderita yang dinyatakan positif, atau orang dengan ISPA berat. ISPA berat itu tadi ya, ada batuk, sesak dan sebagainya sampai dia butuh pernapasan berat dan sebagainya seperti itu. Itu masuk suspek atau suspek itu tersangka ya, tersangka seperti itu. Mengapa? Karena seperti tadi ya, yang menegakkan dulu adalah menggunakan tes laboratorium. Ini kan belum dites sekarang, belum dites suspek, perlu dites lebih lanjut. Terus probable itu adalah kemungkinan ya, kita di matematika adalah kemungkinan. Mungkin adalah orang yang suspek ISPA tadi, suspek ISPA berat, atau meninggal dengan gejala klinis ini. Biasanya probable ini biasanya dia itu meninggal tapi belum dilakukan tes laboratorium atau kita belum tahu hasilnya. Makanya dinamakan probable. Kalau dinyatakan negatif, wah itu seperti menuju ke situ, tapi kalau dinyatakan positif kok belum ada yang menekan diagnosis seperti itu. Jadi masuk di probable seperti itu. Terus kalau konfirmasi jelas.
Konfirmasi itu sudah dia positif dinyatakan oleh laboratorium menggunakan dibuktikan dengan RT-PCR, rapid test PCR, polychain reaction. Jadi ada reaksi berada seperti itu. Jadi tes PCR adalah untuk menentukan seseorang tersebut adalah positif atau negatif terhadap virus COVID-19 ini. Terus kontak erat itu adalah orang yang mempunyai riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi. Nah, orang yang pernah komunikasi, pernah berdekatan dengan orang yang terpaparnya kontak erat itu masuk di kontak erat seperti ini. Ini juga perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terus ada juga istilah reaktif ya. Kalau kita istilahnya rapid test yang antibody ya, yang diambil darahnya itu, kalau ada istilah reaktif itu berarti sudah terbentuk antibody. Non reaktif itu masih belum, itu reaktif. Kalau rapidnya menggunakan swab antigen itu tetap positif juga ya, karena yang dilihat juga adalah antigennya, virusnya seperti itu. Terus isolasi. Isolasi adalah kegiatan memisahkan diri dan tidak berinteraksi langsung dengan orang lain. Jadi dia memisahkan diri, termasuk segala peralatan dan perlengkapan yang digunakan tidak boleh digunakan bersama-sama lainnya. Jadi kalau isolasi itu biasanya ini ada satu tempat ya. Kalau di Nganjuk ini yang kita kenal adalah yang di Musega itu ya. Itu tempat orang-orang yang isolasi, baik yang positif maupun yang masih menunggu statusnya seperti itu. Dan sekarang yang karena kita sudah penuh di pelayanan sudah penuh semua, kita bisa menggunakan isolasi mandiri. Mandiri itu berarti di rumah masing-masing. Meskipun di rumah tetap harus nggak boleh kontak ya dengan penghuni yang lain, tersendiri, termasuk penggunaan alat-alat yang digunakan ya, baik itu alat-alat kebersihan untuk mandi dan sebagainya, termasuk untuk makan, sendok dan sebagainya. Karena virus pun bisa menempel pada tempat tersebut. Terus protokol kesehatan, nah, kita sering mendengar istilah prokes ya, protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan adalah suatu cara yang dilakukan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Nah, yang kita kenal adalah yang paling yang paling familiar adalah 3M itu ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan ini adalah yang paling ngetren waktu itu ya. 3M mestinya sama dengan yang di DVD ya. DVD ada 3M ya. Menguras, mengubur, dan apa satunya itu? Membakar. Iya, seperti itu. Jadi kalau di ini pokoknya mau itu ya. Tapi sekarang dikembangkan lagi, ada istilah 5M ya. Tambahnya menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Menjauhi kerumunan itu saya kira sudah sama ya dengan yang M ketika menjaga jarak ya, karena otomatis kita sedapat mungkin jangan kumpul-kumpul dulu dengan orang-orang ya. M yang pertama dari ketolongan ini, yang pertama memakai masker. Mengapa kita kalau Anda datang dulu awal-awal dulu Menteri waktu itu Menteri Terawan mengatakan masker hanya untuk yang sakit ya, waktu itu ya, awal-awal COVID itu ya. Itu dulu, karena memang dulu tuh waktu di TBC dan sebagainya itu masker hanya untuk penderita. Tapi untuk di COVID ini spesial. Mengapa? Karena masker ini fungsinya ada dua ya. Jadi kita menganggap istilahnya kita berburuk sangka ya, seudon kepada orang lain dan juga diri sendiri. Jadi penggunaan masker itu ada dua. Kita menganggap kalau orang lain memakai masker itu, dia kalau terkena virus, dia tidak menularkan ke kita. Dan ataupun kalau kita terkena virus, kita pakai masker, kita tidak menularkan ke orang lain. Jadi seperti itu. Jadi mestinya ganda. Jadi karena kita tidak tahu ya, seperti HIV ya, kita tidak tahu yang terkena itu siapa. Karena sekarang banyak kasus itu yang OTG itu ya, orang tanpa gejala. Terutama yang anak-anak muda yang masih sehat itu, dia itu membawa virus, tapi dia nggak rumah sakit, itu yang banyak seperti itu.
tahu dia OTG dari mana, dari tes laboratorium tadi itu, seperti itu. Jadi bagaimanapun juga masker nanti seperti yang dokter Tirta katakan itu, kemana-mana pakai masker, keluar rumah meskipun ke warung beli apa tetap harus pakai masker, seperti itu. Terus mencuci tangan dengan benar. Jadi mencuci tangan itu bukan hanya di istilahnya dibasahin ya, baik dengan sabun. Kalau sabun istilahnya repot nanti keringnya lama, bisa juga dengan hand sanitizer. Sekarang jawabannya sudah murah ya. Dulu awal-awal hand sanitizer itu bisa sampai per liter sampai 200.000 lebih waktu itu. Sekarang sudah murah ya, sudah 30 ribuan cuma per liter. Itu 1 liter itu bisa untuk satu kelas bisa berhari-hari, mungkin bisa seperti itu. Atau dengan sabun. Mengapa? Karena tadi ya coronavirus itu kan tadi lah ya, perlu tadi itu kan jaringan lemak ya. Lemak itu kalau kena sabun, kan kita tahu ya cuci piring itu kan minyak itu ya, kena sabun kan dia rusak, hancur. Korea juga gitu. Kalau dia reseptornya dihancurkan ya, nanti yang perlu itu dihancurkan, nanti ada gambarnya, bisa dilihat. Itu meskipun virusnya hidup, kalau dia nggak bisa nempel, otomatis dia nanti dengan sendirinya dia nggak bisa makan. Makanya melalui reseptor itu, alat seperti itu. Jadi itulah mengapa kita kalau mencuci tangan dengan sabun seperti itu. Jadi sabun itu sebenarnya tidak membunuh virus, tapi hanya merusak itunya ya, reseptor yang di sekeliling tubuh virus itu. Terus menjaga jarak. Menjaga jarak itu mengapa? Karena jurang kalau droplet itu ya, nanti kan nyemprotnya ludah itu ya, itu kan kalau kita dengar kan mudah sekali ya kesemprot itu ya, meskipun nggak terlihat. Tapi kalau kita cukup jauh, apalagi pakai masker, insya Allah aman. Meskipun aman bukan berarti, tapi kalau kita terpapar terus lama-lama ya juga jebol juga. Makanya sudah mungkin tidak untuk berlama-lama berinteraksi sosial. Makanya sekarang difasilitasi dengan kegiatan dari seperti ini ya, online dan sebagainya. Sekarang masa juga bisa kita akses dan sebagainya seperti itu. Terus lagi juga penting adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh. Tadi kita ketahui virus itu yang bisa membunuh adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Dan kalau kita di rumah sakit diberi obat itu hanya menekan virus dan meminimalisir gejala timbul. Kayak mungkin kalau panas diberi penurun panas, kalau batuk diberi batuk dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang membunuh virus adalah daya tahan tubuh sendiri. Dengan apa? Adalah dengan rutin berolahraga. Jadi penting ya kita berolahraga itu. Apalagi sekarang sepertinya langka ya, karena sekarang itu anak-anak setingkat SMK ya, SMP itu sudah pakai sepeda motor ya. Kalau zaman saya dulu itu SMA, saya dekat diri ya, saya ya dari Pare ke Kediri itu naik sepeda motor itu biasa. Sekarang cuma 100 meter aja pakai motor itu. Makanya kita butuh olahraga untuk tubuh, daya tubuh. Berjemur di pagi hari. Maaf ya, saya sebentar. Sinar matahari juga efektif dalam membunuh virus. Sebaiknya berjemurnya sekitar jam 9 dan 10 ya. Jangan terlalu pagi, kurang maksimal. Jangan terlalu siang, nanti kita bisa sakit. Dan berjemur itu sebaiknya juga dengan olahraga, jangan hanya di PP tok. Nanti bisa-bisa jadi satria baja hitam nanti. Kurang maksimal imunitas tubuhnya. Jadi berjemur sekaligus untuk berolahraga, seperti itu. Terus makan makanan bergizi, ini penting juga dalam rangka untuk meningkatkan imunitas. Minum suplemen atau vitamin bila diperlukan, karena juga intinya juga untuk meningkatkan
imunitas tubuh, daya tahan tubuh ya. Dan hindari stres kayak ini ya. Ini sangat-sangat penting sekali. Kita juga sudah sering ya dengar kabar-kabar itu. Justru orang yang meninggal itu ya terkena itu karena dia stres. Sudah terkena COVID, dia stres, dianggap nanti gini-gini malah drop itu seperti itu. Jadi kita harus optimis menghindari stres dan seperti itu. Itu adalah kunci yang sangat penting. Terus kemudian lainnya ada tambahannya sedikit lagi. Penderita COVID jangan dikucilkan. Nah, ini awal dulu ya, kita untuk dengan sangat takut seperti itu. Kita sering mengucilkan dan mayat penderita waktu itu ditolak pemakamannya itu waktu awal-awal dulu ya. Sekarang kita sudah mengenai semua ya, sudah harus semua. Karena bagaimanapun itu penanganan mayat yang terkena COVID itu sudah melalui SOP ya, sudah melalui standar yang sangat ketat dari rumah sakit. Makanya mengapa orang yang mayat terkena COVID itu kita tidak bisa untuk memakamkan, harus ada petugas dan sebagainya, karena biar kita tidak tertular seperti itu. Terus ini yang juga sekarang sedang ngetren adalah mengenai vaksin ya, vaksin COVID. Sejak Januari dulu Indonesia sudah dimulai pemberian vaksinasi COVID-19 dan sekarang sudah banyak yang tervaksin ya. Tapi meskipun divaksin bukan berarti kita bebas 100% dari COVID. Mengapa? Karena vaksin itu hanya untuk mencegah penderita agar tidak lebih parah lagi. Jadi seperti orang pakai helm ya. Jadi kalau kita sepeda motor-motoran pakai helm bukan berarti kita tiba jelungkup selamat belum tentu. Banyak juga penderita meskipun tidak pakai helm berkepala juga. Jadi intinya gini, sudah divaksin itu tetap bisa, dan ini orang-orang yang seperti itu. Termasuk tidak lupa terjadi. Jadi meskipun tadi sudah divaksin ya, nanti ada semua karena kita memang semua masyarakat akan divaksin dari 12 tahun ke atas, seperti itu. Jadi meskipun divaksin tetap prokesnya tetap harus kita laksanakan untuk mencegah agar tidak lebih menular lagi. Dan ini adalah mengenai kesimpulan tadi ya, persamaan dan perbedaan antara HIV dan COVID-19 tadi. Persamaannya adalah sama-sama penyakit menular. Bahkan COVID ini sekarang adalah penyakit yang sangat menular ya, tidak hanya berarti sangat menular karena sangat-sangat cepat penularannya. Selama saya di sesi penyakit menular ini mungkin hanya COVID ini yang paling cepat, yang paling lambat itu ustaz seperti ya, butuh waktu lama ya. Kalau COVID ini sangat cepat. Bahkan kita kontak beberapa menit saja, kalau orang tersebut konfirmasi dan kita tidak menggunakan prokes bisa ketularan. Makanya banyak ya teman-teman kami di kesehatan itu banyak yang tertular itu karena kontak dengan banyak penderita. Ditularkan oleh virus sama ya. Virusnya kalau di HIV ya, human immunodeficiency virus. Kalau di COVID itu SARS-CoV-2. Jadi sama-sama virus dan belum ada obat untuk menyembuhkannya karena virus itu memang yang bisa menyembuhkan adalah daya tahan tubuh sendiri, kekebalan tubuh sendiri. Kalau di di HIV itu sebelum berarti obatnya, jadi obat itu hanya untuk menekan perkembangbiakan virus, tidak menjadi menekan. Jadi kalau tidak diberi obat, virus itu bisa terus berkembang biak seperti itu. Tapi kalau obatnya diberi dengan benar dosis, bisa ditekan, tidak lebih berkembang lebih keras lagi. Dan perbedaannya, kalau di HIV adalah virus tersebut yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh yang diserang. Kalau di COVID-19 yang diserang adalah sistem pernapasan. Jadi biasanya yang meninggal itu karena dia gagal untuk bernapas ya, karena pernapasannya diserang, tidak bisa memompa dan saluran pernapasan itu banyak dengan lendir dan lendir itu sangat-sangat lebih pekat daripada lendirnya orang flu dan sebagainya seperti itu. Makanya gagal biasanya gagal pernapasan atau karena dia punya penyakit yang lain.
yang COVID tadi ya, saya sampaikan ada diabetes, jantung, dan sebagainya. Jalan masuk kalau di HIV adalah di cara tubuh tadi ya, cara tubuh, jadi kontak dengan cara tubuh ya, dengan berhubungan seksual atau dengan adanya luka, misalkan dengan jarum suntik atau titik dan sebagainya, kalau yang ada luka. Kalau yang di COVID adalah di saluran pernapasan, bisa melalui mulut, hidung, dan juga mata. Jadi mengapa kita perlu pakai masker, bahkan memakai face shield karena itu ya, untuk mencegah virus tersebut masuk ke tubuh kita. Tapi kalau HIV ya melalui itu tadi, tempat-tempat yang terbuka tadi seperti itu. Masa inkubasi tadi saya sampaikan, masuknya kuman sampai dia terinfeksi. Kalau HIV cukup lama, 1-3 bulan, bahkan bisa lebih, baru terdeteksi. Kalau COVID itu sangat cepat, bahkan 2 hari pun 5 hari bisa langsung kelihatan seperti itu. Dan maksimal COVID itu 14 hari. Jadi setelah 14 hari sejak dia terserang, itu tadi ada 2 kemungkinan, dia bisa sembuh atau mohon maaf meninggal dunia itu tadi. Jadi 14 hari waktunya. Mengapa termasuk isolasi orang-orang yang dicurigai ya, karena tadi belum terbukti dia positif atau tidak. Minimal 14 hari dia harus diisolasi. Terus sembuh, nah HIV sampai sekarang belum ada istilah sembuh ya. Dia hanya terkendali. Mengapa? Itu tadi, karena dia terus minum obat terus. HIV itu minum obatnya setiap hari seumur hidup. Itu mengerikan seperti itu. Kalau di kusta itu cuma 6 bulan sampai setahun, TBC itu 6 bulan sampai maksimal 2 tahun. Tapi kalau HIV seumur hidup. Kalau COVID itu seperti flu. Jadi tadi dia bisa sembuh. Kan banyak kan kasus-kasus yang sudah bisa disembuhkan seperti itu. Nanti ada datanya yang saya rilis per kemarin ya, tanggal 7 Juli. Karena data itu di-share biasanya sore hari seperti itu. Nanti misal tanggal 7 ada jumlah di Jawa Timur ya. Baik itu totalnya, kumulatifnya, yang menderita berapa, yang positif berapa, yang sembuh berapa, yang berapa, nanti ada di situ. Jadi berarti ada sembuh ya kalau di HIV sampai saat ini ya, yang saya buka belum ada seperti itu. Terus pencegahan, dan ini penting ya, bagaimana kita setelah kita tahu apa itu HIV, apa itu COVID, pencegahan itu yang penting. Kalau di HIV tadi adalah A, B, C, D, E ya. Tadi sudah diambil lagi nanti. Abstinensi, be faithful, kondom, drugs, dan edukasi. Jadi yang penting ada di edukasinya tadi ya. Dan yang COVID adalah 3M plus, bisa 3M, bisa 5M, 6M. 6M itu yang M ke 6 ini yang baru adalah memakai sekarang istilahnya double masker. Saya kira harus sudah dengar ya istilahnya ya. Karena masker satu kurang mantap, kurang mau nyari virus, dari double seperti itu. Itu terutama yang petugas di kesehatan di apa namanya kontak dengan di kesehatan ya, di para medis dan sebagainya seperti itu. Atau juga mencegah, menghindari makan bersama gitu. Meskipun kita pakai masker, kasus apa namanya goes ya, pesepeda di Blitar waktu itu dia nggak bisa positif pada maskeran terus karena itu tadi. Waktu dia berhenti makan bersama satu meja gini, otomatis kalau orang makan itu kan dilepas maskernya. Nah itu ngomong-ngomong ya bisa saling tertular seperti itu. Jadi sebaik mungkin menghindari makan bersama. Makanya di PPKM ini juga kan boleh mengadakan resepsi, dibatasi jumlahnya, dan tidak boleh prasmanan kan. Makanya harus dikotak atau kurang seperti itu. Karena sekarang banyak sekali kasus-kasus yang tertular karena makan bersama-sama. Karena kalau kita bisa makan bersama kan satu meja itu nggak mungkin kita makan bersama di situ nggak mungkin. Biasanya kan satu tempat itu. Itu sudah rawan-rawan dengan penularan. Demikian mengenai sebelumnya materi yang kami sampaikan dari bahaya HIV AIDS dan juga COVID-19 yang sekarang istilahnya viral ini ya. Sampai sekarang pun kita vaksinasi tetap kita galakkan supaya dalam rangka untuk tadi ya mengendalikan
Kalau kita memberantas itu juga agak sulit ya, karena itu sudah yang di atas kita hanya bisa untuk mengendalikan agar tidak lagi menyebar lagi. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.